Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prastia kembali hadir dan berbagai informasi telah kami siapkan untuk Anda. Tentunya sudah kami kemas dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Berbagai elemen masyarakat lintas agama menggelar doa bersama di Taman Makam Pahlawan Banyuwangi Selasa malam. Mereka memanjatkan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kedamaian di seluruh Indonesia, terkhusus di Banyuwangi. Doa ini dilakukan sebagai respon karena maraknya demo berujung anarkis yang banyak memakan korban. Berbagai elemen masyarakat lintas agama menggelar doa bersama di Taman Makam Pahlawan Banyuwangi pada Selasa malam. Mereka memanjatkan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kedamaian di seluruh Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Doa ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan karena maraknya demo berujung anarkis yang banyak memakan korban akhir-akhir ini. Semuanya mengharapkan kondusivitas daerah maupun nasional tetap selalu terjaga. Doa bersama ini tak semata bertujuan untuk mengetuk pintu langit, namun juga untuk merajut persatuan dan kesatuan di antara elemen masyarakat. Karena dengan terjalinnya persatuan yang kokoh, kedamaian dan kondusivitas tentunya akan terwujud. Doa bersama lintas agama yang dipelopori organisasi pemuda di Banyuwangi ini sengaja dilakukan di Taman Makam Pahlawan agar para pemuda lebih mengingat kembali perjuangan para pendahulu yang bersatu padu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bukan malah sebaliknya, penyampaian aspirasi yang dilakukan secara anarkis berujung timbulnya kerusakan fasilitas umum maupun korban jiwa. Tentunya tidak sejalan dengan apa yang telah diperjuangkan para pejuang kemerdekaan. Para pemuda juga diminta untuk tidak mudah terhasut maupun terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Dan ini kegiatan yang positif, yang baik, di mana kegiatan ini dibuat untuk mendoakan Banyuwangi, mendoakan keamanan Banyuwangi dan Indonesia, dan juga mendoakan semuanya ya yang sudah kemarin korban-korban yang sudah meninggal dan juga yang sedang sakit. Jadi saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama ini, dan ini bisa menjadi contoh bahwa aspirasi bisa disampaikan dalam keadaan yang guyup dan keadaan yang khidmat, dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa dicontoh untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kami terus mengingatkan kepada seluruhnya, mari kita jaga Banyuwangi, mari bersama jaga Banyuwangi. Banyuwangi bisa berkembang, bisa maju seperti sekarang karena kebersamaan, karena gotong royong, karena keguyubannya. Dan Banyuwangi dikenal juga sebagai daerah wisata yang masyarakatnya guyup, rukun, dan punya budaya yang sangat luar biasa baiknya. Jadi mari kita jaga, jangan sampai apa yang sudah kita raih hari ini hilang, karena memang ada sumbatan komunikasi dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi saya percaya masyarakat Banyuwangi semuanya kompak, semuanya punya niat baik. Pemuda-pemuda Banyuwangi juga sama, punya niat baik untuk menjaga Banyuwangi, untuk menjadikan Banyuwangi bisa lebih baik lagi. Selain pembacaan doa bersama dengan menyalakan lilin, seluruh elemen organisasi masyarakat ini juga melantunkan lagu Indonesia Pusaka. Di akhir acara, tokoh pemuda menyampaikan sejumlah aspirasinya termasuk penegakan hukum atas kasus tewasnya seorang ojol setelah terlindas kendaraan polisi. Handoko Kusumo, CTV. Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi secara terbuka kepada eksekutif dan legislatif demi menjaga kondusivitas Banyuwangi. Organisasi mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, audiensi bersama Bupati Banyuwangi Ibu Faiz Gandani dan jajaran DPRD di Gedung Dewan setempat pada Rabu siang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra dan Dim 0825 Banyuwangi Letkol ARH Joko Sukoyo dan Danlana Letkol Laut Pelaut Muhammad Puji Santoso. Dalam audiensi tersebut mereka sepakat bersama-sama menjaga kedamaian Banyuwangi. Ketua PCPMII Banyuwangi Muhammad Haddad Alwi Nasyafi'allah mengatakan langkah ini merupakan sikap intelektual mahasiswa. Mereka ingin tetap kritis namun menjaga stabilitas daerah. Sebagai organisasi intelektual, Cipayung Plus Banyuwangi bersepakat ini adalah cara-cara intelektual yang dilakukan dan semangat menjaga Banyuwangi, kabupaten yang dicintai. Total ada 14 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aspirasi tersebut. Beberapa di antaranya meminta pemerintah pusat mengesahkan RUU perampasan aset, meminta reformasi Polri, reformasi birokrasi, menuntut pembatasan periodisasi DPR, penghapusan tunjangan DPR, serta berbagai isu lain di daerah. Semuanya disampaikan secara tertulis kepada Pemkab dan DPRD Banyuwangi. Satu adalah untuk mengesahkan RUU perampasan aset, kemudian reformasi Polri dan reformasi birokrasi, kemudian kita pembatasan periodisasi DPR, terus kemudian ada penghapusan tunjangan, dan ada 14 tuntutan tadi yang kemudian kami sampaikan. Respon Forkopindo semuanya sepakat atas 14 tuntutan yang kami ajukan, dan kemudian nanti kita lihat progresnya ke depan, apakah ini bisa dilanjuti dengan cepat atau stagnan. Kita lihat bersama dan kita awasi bersama. Melihat dinamika hari ini, tentu kami turut berbelasungkawa atas meninggalnya para kawan-kawan seperjuangan kami, dan kami tidak mau ada korban lagi ke depan, dan kami juga menuntut untuk para elit dan pemangku kebijakan untuk segera mengambil langkah tegas, mengambil kebijakan tegas dan konkret untuk menyelesaikan persoalan bangsa hari ini. Bupati Ipuk mengapresiasi sikap mahasiswa yang lebih memilih jalur dialog. Semua ini demi kebaikan Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi. Atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan oleh kelompok Cipayung Plus ini. Dari 14 tuntutan mahasiswa, sebagian bisa langsung dieksekusi di tingkat Banyuwangi. Beberapa usulan berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik yang telah berjalan sebelumnya. Cipayung Plus, dan ada masukan, ada usulan dari teman-teman semuanya, dan kita sudah menandatangani itu. Intinya semua ini demi Banyuwangi ya, semua demi kebaikan Banyuwangi, semua demi masyarakat Banyuwangi. Jadi kami atas nama pemerintah daerah sangat appreciate dan sangat mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman semua dari Cipayung. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Cipayung, mereka tidak berjalan untuk menyampaikan aspirasi mereka ke arah diskusi, audiensi, dan ini menyejukkan ya, bagi saya menyejukkan dan tidak membuat masyarakat khawatir, tidak mengganggu aktivitas masyarakat juga, lebih ke bagaimana kita melakukan pikiran, dan semuanya pasti Banyuwangi. Bu, dari 14 poin tuntutan mereka, ada yang bisa langsung dieksekusi di tingkat Banyuwangi? Ada, dan itu sudah berjalan. Apa itu mungkin? Ya, tadi contohnya pendidikan, contohnya terkait pelayanan publik. Kita kan semuanya usulannya sangat realistis dan sangat nasional untuk masyarakat. Sementara Ketua DPRD Banyuwangi Imadi Cahyana Negara mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang elegan. Ia berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. Ia berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat. Sampai ada kejadian selama ini kita lihat di nasional sampai ada korban nyawa, kita bersukawa. Yang kedua, kita punya terima kasih kepada semua dari DPR Mas yang dalam menyampaikan aspirasinya masih menjaga konstitusi, dan kita berkomitmen terhadap tuntutan yang disampaikan dengan mahasiswa tadi akan meneruskan mana yang itu menjadi bagian kewenangan dari kita di sini dan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Mari kita bersama
Kusumo, JTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Mandi. Tekan jaya sugi. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbab Eh. kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal Iya. yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Iya, Sampe kadung yo. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok Nilai paham. meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. ilegal iki le ya. Klendi. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
dikinani biru. Iya. Kang koyok matrai. Oh kan matre iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung gediki iki rokok Wangel ilegal. iku, ya. Pernah bisa dipenjara. Ono di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umur iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing,
kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Komunitas Pecinta Kereta Api Oseng Train Community (OTC) bersama KAI Daup 9 Jember menggelar sarasehan dan kampanye anti pelecehan seksual di kereta api di Stasiun Banyuwangi Kota. Pemkab Banyuwangi mendukung penuh berbagai upaya untuk menciptakan sarana transportasi umum yang nyaman dan aman. Selain penyampaian komitmen untuk memerangi pelecehan seksual, kegiatan tersebut juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan para pegiat anti pelecehan seksual. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani mengatakan, Pemkab mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap kenyamanan para penumpang transportasi umum. Selama ini, melihat KAI sudah banyak melakukan transformasi pelayanan, KAI juga menjadi salah satu penyedia transportasi dengan pelayanan terbaik di Indonesia. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan bisa membantu KAI dalam meningkatkan pelayanan, khususnya dalam mencegah pelecehan seksual yang kerap terjadi di ruang publik.
Menurut Bupati, kasus kekerasan seksual di kereta api banyak memakan korban para perempuan dan anak-anak. Diinisiasi para anak muda, ia yakin kampanye ini akan memperkuat gerakan anti kekerasan seksual. Semoga ini bisa menjadi supporting system dan KAI juga mendengar harapan serta masukan dari komunitas pecinta kereta api. Ipuk menambahkan kereta api merupakan salah satu sarana yang digandrungi oleh warga Banyuwangi. Kereta api turut mendukung mobilitas para wisatawan yang ingin berkunjung ke Banyuwangi. Pihaknya juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan KAI untuk mencegah kekerasan seksual. Salah satunya dengan fitur Female Seat Map yang memungkinkan penumpang perempuan memiliki tempat duduk bersebelahan dengan sesama. Kegiatan hari ini, saya tidak membayangkan ketua panitianya masih semuda ini, masih SMA ya Mas. Ya, dan saya apresiasi bagaimana kepedulian dari komunitas pecinta kereta api kepada penumpang kereta api. Selama ini memang kita melihat bahwa PT Kereta Api sudah melakukan banyak transformasi pelayanan di kereta api, dan bahkan PT KAI menjadi yang terbaik pelayanannya di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kita bisa lebih membantu PT KAI untuk lebih memperbaiki layanannya, khususnya dalam bidang pelecehan seksual yang sering terjadi di angkutan umum, khususnya di kereta api. Dan memang kejadian ini memang bukan tiba akal tiba saat, tapi pasti ada pemicunya. Ya, dan kadang-kadang korbannya adalah perempuan dan juga anak-anak. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, apalagi diinisiasi oleh adik-adik kita nih masih remaja, mudah-mudahan ini bisa menjadi supporting system, ya. Dan mudah-mudahan PT KAI yang sudah senior mau mendengar harapan dan keinginan para pecinta kereta api. Manajer Hukum dan Humas KAI Daob 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan, selain Female Seat Map, pihaknya juga memasang banyak kamera pengawas atau CCTV di kereta, stasiun, dan ruang tunggu untuk mencegah pelecehan. Selain itu, ada petugas keamanan khusus baik di stasiun maupun di dalam kereta. Ia pun juga mengimbau kepada masyarakat, jika menemukan potensi tindak pelecehan, segera melapor agar bisa langsung ditindaklanjuti. KAI juga tidak mentolerir berbagai jenis pelecehan seksual. Pihaknya akan memasukkan pelaku pelecehan seksual dalam daftar hitam. Artinya mereka tak bisa lagi naik kereta api bahkan hingga seumur hidup. Bahkan untuk wilayah KAI Daob 9, hingga saat ini belum ada kasus dan semoga tidak akan pernah terjadi. Ya, terhadap pelecehan seksual di stasiun maupun kereta, tentunya kami untuk pencegahan sudah terpasang CCTV di stasiun, di kereta, bahkan stasiun di area tunggu, bahkan di titik tertentu itu sudah ada CCTV-nya. Jadi tidak perlu worry, tidak perlu khawatir. Dan juga kami juga punya petugas khusus pengamanan, petugas keamanan, security di stasiun, termasuk di dalam kereta sudah ada Polsuska. Nah itu kami menghimbau pada masyarakat maupun penumpang, manakala ada potensi ya, itu segera lapor. Jadi kami bisa tidak lanjut dan sudah ada rekamannya. Selain itu inovasi yang kami lakukan, yang tadi sudah disampaikan ke Ibu Bupati bahwa kami memiliki fitur Female Seat Map. Jadi penumpang perempuan ini bisa memilih tempat duduk yang sebelahnya perempuan. Kalau penumpang laki-laki nggak bisa, kalau penumpang perempuan bisa. Itu ada warna khususnya nanti yang bisa mengidentifikasi bahwa sebelahnya itu adalah perempuan. Jadi harapan ini, inovasi ini merupakan komitmen kami untuk menyelenggarakan transportasi kereta api yang tentunya ramah dan berpihak kepada perempuan. Handoko Kusumo, CTV. 2 pekan jelang digelarnya Festival Yosomulyo Desa Menari, masyarakat di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi terus gencarkan latihan secara intensif. Selain kompak dan semangat, pada sesi latihan di acara Banyuwangi Festival ini juga disambut antusias oleh ribuan penari dari seluruh dusun yang ada. Perhelatan Banyuwangi Festival Desa Yosomulyo Menari kembali digelar pada 14 September mendatang. Menyikapi hal ini, pemerintah Desa Yosomulyo terus mematangkan persiapan, mulai dari rapat persiapan hingga melakukan pemusatan sesi latihan bersama. Seperti halnya pada Rabu sore kemarin, giat sesi latihan yang digelar di lapangan desa tersebut terlihat kompak dan antusias yang dihadiri oleh ribuan penari dari seluruh dusun yang ada. Sementara itu dalam Festival Yosomulyo Menari tahun ini,
Menurut Joko Utomo Kurniawan selaku Kepala Desa mengatakan Festival Yosomulyo Desa Menari merupakan rangkaian giat event yang digelar pemerintah desa untuk memberikan wadah terhadap masyarakat, di mana melalui kebersamaan dan kekompakan bersama menjadi tonggak dalam Festival Desa Menari tahun 2025 ini. Selain itu, giat Desa Menari nanti merupakan gambaran harmonisasi masyarakat di Desa Yosomulyo yang wajib terus dilestarikan. Menariknya, pada gelaran ini dilakukan masyarakat secara mandiri. Adapun untuk tema yang diusung pada Festival Yosomulyo Desa Menari tahun ini ialah Bismillahirrahmanirrahim, Holobis Kuntul Baris, Yosomulyo Powerful. Mungkin Desa Menari ini merupakan sebuah acara yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Yosomulyo sendiri. Jadi belajar nari sendiri, juga pembiayaan itu sendiri. Ya, jadi pribadi dari Pak RT, Pak RW, jadi desa ini memberikan wadah ya, di dalam acara ini. Jadi kebersamaan ini menjadi titik tolak daripada acara Desa Menari. Untuk tema sendiri apa yang diangkat tahun ini, Pak Kades? Ya, jadi tahun ini temanya Bismillahirrahmanirrahim, Holobis Kuntul Baris, Yosomulyo Powerful. Mungkin bisa diceritakan itu makna dan maksudnya apa sih? Jadi segala sesuatu bisa dikerjakan dengan bekerja sama, sinergi, dan kompak. Sekedar informasi, pada gelaran Festival Yosomulyo Desa Menari tahun ini bakal diikuti 1.000 lebih penari dari masyarakat setempat. Para peserta juga akan mengenakan busana batik lokal desa yang bernama Karangasem yang dikombinasikan dengan baju warna hitam dengan kreasi masing-masing. John Iskandar, JTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik.
PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah.
Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar. Total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Oburi ya. Oburi, tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya? Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbab kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye ana? Ciri-cirine klendi? Ana materi iki terangno Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar. Total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar. Total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah.
Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Pelaku pembacokan terhadap pemuda di Probolinggo saat karnaval berlangsung akhirnya berhasil diamankan polisi. Tersangka membacok korban hingga membabi buta karena ketahuan korban chatting mesra dengan istri pelaku. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara tentang pembunuhan berencana. Anggota Satreskrim Polres Probolinggo Kota akhirnya berhasil mengamankan Dani, 23 tahun, warga Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Pelaku pembacokan terhadap Muhammad Andri, 23 tahun, warga desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, di tengah karnaval desa Kedung Supit. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka nekat membacok korban secara membabi buta hingga korban mengalami luka parah di kepala dan tangannya karena perasaan cemburu. Tersangka cemburu berat saat mengetahui isi WA milik istrinya ternyata berisi chat mesra dengan korban. Tidak hanya melalui WhatsApp, korban dan istri tersangka juga saling mengirim DM mesra. Dari sanalah timbul rasa dendam ingin menghabisi korban. Tersangka mencari korban dan puncaknya pada acara karnaval desa, tersangka berjumpa dengan korban dan akhirnya saling kejar. Korban terkapar bersimbah darah dengan 25 luka bacokan mulai tangan, leher, dan kepala. Yang sudah kita amankan yaitu saudara DEP, laki-laki berusia 31 tahun, pekerjaan wira swasta dengan alamat Desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Untuk waktu penangkapan sendiri, ini terhadap pelaku atau tersangka berhasil kita amankan pada hari Senin tanggal 1 September 2025 pada pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari di ICU dalam kondisi yang terakhir itu sudah stabil, tapi dalam kondisi masih perlu perawatan intensif. Ada pelaku lainnya nggak, Dan? Ada pelaku lainnya nggak, Dan? Ada pelaku lainnya? Pelaku lainnya yang sampai saat ini hasil pemeriksaan itu hanya satu pelaku, tidak ada pelaku lain. Nanti akan kami terus kembangkan, jika ditemukan ada dugaan pelaku lain akan kami tidak lanjuti dalam proses penyidikannya. Tapi untuk sampai saat ini bahwa pelaku merupakan seorang diri. Dan kami, kalau untuk salah serang atau tidaknya mungkin itu nanti akan kita coba dalami. Tapi setidaknya peristiwa rangkaian pidananya sudah terjadi terhadap korban oleh pelaku. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah celurit yang digunakan membacok korban. Sedangkan korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Farid Fahlevi, CTV. Satreskrim Polres Lumajang meringkus tersangka begal yang tega merampas motor dengan disertai penganiayaan terhadap korban. Uniknya, usai berhasil membawa kabur motor korban, tersangka menyembunyikan motor tersebut di bawah jembatan Sungai Bondoyudo. Anggota Satreskrim Polres Lumajang mengevakuasi motor metik milik korban begal yang disembunyikan pelaku di bawah jembatan Sungai Bondoyudo, Desa Kutornon, Lumajang. Tak hanya motornya, polisi pun kemudian berhasil menangkap tersangka begal MAK, 22 tahun, warga Kelurahan Citro Diwangsan, Lumajang. Tersangka diringkus di rumah temannya. Dari keterangan polisi, peristiwa pembegalan bermula saat tersangka bersama 3 orang temannya tiba-tiba menghadang pemotor dan menantang balapan, namun korban menolak.
Tersangka kemudian memukul korban hingga tak berdaya dan membawa kabur motor korban. Sementara itu, 3 orang teman tersangka melarikan diri ketika peristiwa pemukulan terjadi. Hal itu karena mereka tak menyangka tersangka melakukan tindakan melawan hukum. Usai merampas motor korban, tersangka ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan motor di bawah jembatan Sungai Bondoyudo. Sementara itu, dari pemeriksaan polisi, tersangka melakukan pembegalan dalam kondisi mabuk atau dipengaruhi minuman keras. Pasal perkenaannya yaitu pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal di 9 tahun. Nah, di mana yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan cara didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ya, yaitu kekerasannya itu berupa pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Atas perbuatan tersangka terjerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, terancam hukuman 9 tahun penjara. Yongki Nugroho, CTV. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Hei! Mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ngoburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong.
Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang-gang. Tuku ning gang-gang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sebenarnya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Pak. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang. Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu.
Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN WIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN WIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN WIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN WIT Jabar. Hei! Mandi. Tekan jaya subuh. Ngoburi deh. Ngoburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeruh wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon di sini iki. Ya sampe yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana? Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok Ison kadung jelasno kok dikira hayal ndiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Semarang KPN, pegawai PLN WIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN WIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN WIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN WIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN WIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN WIT Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN WIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN WIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN WIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN WIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN WIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN WIT Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN WIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN WIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu.
Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN WIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN WIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN WIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN WIT Jabar. Pemirsa, jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dengan Banyuwangi dibuka kembali mulai 4 September pukul 00 malam ini setelah menjalani perbaikan selama lebih dari 1 bulan. Pembukaan jalur ini dilakukan lebih awal dari jadwal semula berkat pengerjaan yang rampung lebih cepat. Setelah menjalani perbaikan selama lebih dari 1 bulan, jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi akan dibuka kembali mulai 4 September pukul 00 pada Rabu malam. Pembukaan jalur ini dilakukan lebih awal dari jadwal semula yaitu 24 September berkat pengerjaan yang rampung lebih cepat. Perbaikan jalan nasional di jalur Gumitir dilakukan di kilometer 233 plus 500 dan 235 plus 650 yang sebelumnya rusak dan membahayakan pengguna jalan. Kini kondisi jalan di kawasan tersebut sudah terlihat rampung dan siap dilalui kembali. Saat ini sedang dilakukan pembersihan jalan dari material-material pasir pasca pengerjaan. Jalur dalam kondisi siap dilalui pengendara dari 2 arah sekaligus. PLT Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono mengatakan jalur Gumitir dinyatakan sudah rampung pengerjaannya dan dapat dibuka untuk umum. Pembukaan jalur ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus transportasi antar daerah. Dan tanggal 1 kemarin kami diundang semua oleh pihak BPJN di Sidoarjo, ada Satlantas Jember dan Banyuwangi, Disub Jember dan Banyuwangi dan seluruh stakeholder, dan menyatakan bahwa pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Yang kami minta yaitu tentang keselamatan, tentunya perlengkapan fasilitas jalan mulai dari rambu-rambu, lalu marka jalan, guardrail, insya Allah sudah semua dicukupi. Dan kemungkinan hasil rapat tersebut nanti malam jam 00 PIB tanggal 4 September 2025 jalan tersebut akan dibuka umum 2 arah. Berarti tidak ada buka tutup seperti kabar sebelumnya itu nggak ada? Insya Allah tidak ada, karena dianggap ini kerjaannya sudah beres semua, bisa digunakan 2 arah. Ini pekerjaan ini alhamdulillah bisa cepat 20 hari dari perkiraan. Lebih lanjut, Dinas Perhubungan serta Satlantas Polres Jember berencana menerjunkan petugas untuk mengamankan jalur Gumitir pasca dibuka usai ditutup total lebih dari 1 bulan. Lutfi Kuroman, CTV. Dihantam ombak besar, 2 perahu jenis pancingan dan selerek milik nelayan pesisir Mimbo Banyu Putih Situbondo karam. Beruntung perahu dihantam cuaca ekstrim saat sedang ditambatkan. Angin kencang disertai gelombang pasang melanda wilayah pesisir Mimbo, Dusun Nyamplong, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyu Putih pada Rabu pagi. Akibat cuaca ekstrim tersebut, 2 perahu milik nelayan setempat karam. Pada hari Selasa kemarin, 1 perahu jenis pancingan karam pasca diterjang ombak besar. Selanjutnya, 1 perahu jenis selerek milik Sahri saat ditambatkan ikut karam juga. Tak hanya karam dan rusak, beberapa perabotan mancing perahu selerek Adela mengapung di permukaan air laut. Dibantu nelayan setempat, berbagai puing dan peralatan perahu berhasil diselamatkan. Seperti ini, Pak. Kurang lebih dari 1 minggu, Pak. Cuacanya agak buruk. Dan kemarin yang hari Selasa itu juga ada kejadian juga perahu tenggelam. Itu pancingan, Pak. Dan sekarang ini selerek. Berarti ada 2 sudah, Pak. Sudah ada 2 perahu tenggelam. Ada perahu tenggelam, jadi 2 ini. Ya kerugiannya sekitar 150
50 yang kelerek Pak. Yang selarang. Dan untuk yang perahu yang satunya itu, yang panjingan itu sekitar 70 Pak. Ini warga gotong royong. Ya alhamdulillah warga ini antusias gotong royong, semua orang-orang nelayan ini juga sangat antusias untuk membantu di nelayan ini. Meski dampak angin kencang disertai gelombang tinggi tidak menelan ada korban jiwa, 2 perahu milik nelayan mengalami kerugian material dan ditafsir mencapai 200 juta rupiah. Andi Nurholis, JTV. Seluruh berita telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Ranu Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam JTV. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar.
Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Bukti ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur 100% menghibur rakyat mau. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV One.
KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile.
Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar.